adik-adik ketemu lagi sama kakak Tasya dan kakak Terry. Nah, kita juga ada pemain musik ya kak ya? Iya kak. Pemain musik kita Siapa ada namanya kak? kakak Rizka. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, dan di ibadah kali ini pelayanan firman kita ada kakak Desi di kelas Batita Balita dan kakak Vila di kelas kecil dan besar. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau undang adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri. Ya tuh. 1, 2, 3. Ya bagus. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke, musik. Kita mau doa pembukaan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk udara pada hari ini yang begitu cerah. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam hari Minggu ini pada tanggal 13 kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan juga firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kakak Tasya masih mau ajak semuanya tetap berdiri. Kita mau nyanyi satu buah lagu lagi kak. Kita mau nyanyi lagu T-A-A-T, Taat. Kita dengar musiknya, musik. Adik-adik sekarang boleh duduk. Nah sekarang kita mau ngapain Kak Terry? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu terlebih dahulu, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Musik. Masuk dalam
adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Desi hari ini ya. Kakak Desi yang akan bercerita kepada adik-adik semua di kelas Batita dan Balita. Oke, semuanya udah siapin Alkitabnya ya. Nanti dibantu sama mama papa atau sama kakak-kakak ya untuk membuka Alkitabnya. Nah, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangannya. Tangannya yang kiri mana? Udah? Kemudian tangan yang kanan. Oke, kita jadikan satu. Semuanya tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ikutin Kakak Desi. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu hari ini. Berkati juga Kakak Desi yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, semuanya berdoa? Pasti berdoa ya, jagoan. Ya, sekarang kita mau buka Alkitab kita hari ini. Itu terambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Nah, adik-adik boleh dibantu dulu ya sama mama papa ya. Markus 7. Mama papanya boleh bantuin bukain Markus 7. Boleh juga sambil dengerin Kakak Desi ya. Kalau adanya kakak-kakaknya boleh dibantuin ya. Nah, bacaan kita hari ini Markus 7 ayat 1 sampai 16. Tapi Kakak Desi hanya akan baca ayat 1 sampai 8 saja ya. Semuanya boleh pasang telinganya? Iya, dengarkan Kakak Desi ya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya ya. Jadi mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, itu tadi ya firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah dengar ya cerita hari ini. Jadi pada saat itu ya, suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya didatangi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adik-adik adalah mereka yang belajar agama Yahudi. Jadi mereka itu sangat pintar tentang agama Yahudi adik-adik ya. Orang-orang Farisi ini selalu berusaha untuk melakukan semua aturan-aturan di dalam agama Yahudi ya. Jadi mereka sangat taat kepada semua peraturan. Nah, tetapi sebenarnya adik-adik ya, orang-orang Farisi itu taat
kepada peraturan itu hanya supaya mereka terlihat seperti orang yang baik di depan orang lain, ya. Jadi mereka bukan melakukannya karena mereka ingin sungguh-sungguh jadi orang baik, tapi mereka hanya ingin terlihat seperti orang yang baik, ya. Nah, itu tadi, ya. Nah, kemudian adik-adik, salah satu peraturan dalam adat agama Yahudi itu apa coba adik-adik? Mereka harus mencuci tangan sebelum makan. Wah, atau sesudah pulang dari pasar. Kalau di pasar itu kan memang kotor ya adik-adik ya. Jadi peraturan agama Yahudi itu mereka bilang kalau pulang dari pasar atau mereka mau makan, mereka harus cuci tangan dulu, ya. Nah, itu peraturan yang bagus, betul adik-adik. Itu kenapa waktu mereka datang, mereka menemui Tuhan Yesus dan murid-muridnya, orang Farisi dan ahli Taurat itu melihat murid-muridnya Tuhan Yesus makan pakai tangan adik-adik, tapi belum mencuci tangan sebelum makan. Sehingga menurut orang-orang Farisi, murid-murid Tuhan Yesus itu makan dengan tangan yang kotor, atau yang mereka bilang tangan yang najis, ya. Jadi mereka bersalah adik-adik, murid-muridnya Tuhan Yesus itu menurut orang-orang Farisi. Jadi mereka bertanya sama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus murid-muridmu tidak mencuci tangan seperti orang-orang lain sebelum makan? Nah, sehingga mereka tangannya kotor, mereka makan pakai tangan najis. Nah, apa yang dijawab Tuhan Yesus adik-adik? Nah, Tuhan Yesus itu tahu adik-adik isi hatinya orang-orang Yahudi itu ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya. Tentu saja Tuhan Yesus juga tahu ya, mencuci tangan sebelum makan itu adalah hal yang baik ya. Mencuci tangan sebelum makan itu hal yang harus kita lakukan. Coba kakak adik tanya, adik-adik di rumah kalau sebelum makan cuci tangan nggak? Tentu saja ya, kita cuci tangan ya. Ada yang nggak cuci tangan, hati-hati adik-adik ya, cuci tangan supaya kita tidak kena kuman ya. Nah, orang Farisi itu memang aturannya bagus ya adik-adik, tetapi mereka bertanya kepada Tuhan Yesus itu tujuannya berbeda adik-adik. Tujuannya apa? Karena mereka hanya ingin sombong di depan Tuhan Yesus. Mereka ingin menyalahkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak mengikuti peraturan ya, padahal mereka harusnya orang-orang Yahudi yang seperti orang-orang Farisi itu, mereka tahu aturan untuk mencuci tangan sebelum makan. Jadi buat orang Farisi, Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu seperti orang-orang kotor atau najis yang harus dijauhi. Karena Tuhan Yesus tahu isi hati sebenarnya orang Yahudi, maka Tuhan Yesus menegur mereka ya. Jadi Tuhan Yesus bilang mentaati peraturan itu memang baik ya. Peraturan-peraturan yang dibuat manusia itu ditaati untuk hal yang baik, tetapi yang lebih penting bagi Tuhan Yesus adalah mereka harus mengutamakan untuk mengasihi orang lain ya. Jadi ketaatan yang mereka lakukan itu tujuannya harus untuk mengasihi sesama. Bagi Tuhan Yesus, punya hati yang mengasihi, punya hati yang penuh kasih kepada orang lain itu lebih penting dibandingkan hanya taat kepada peraturan yang dibuat oleh manusia ya. Jadi lebih penting untuk apa adik-adik? Lebih penting untuk punya kasih ya, mengasihi orang lain. Jadi kalau mau menegur seperti orang Farisi tadi, kita juga harus menegur dengan penuh kasih, nggak boleh menuduh, nggak boleh menyalahkan ya, ataupun menjelek-jelekan ya, tapi kita harus menegur orang dengan punya penuh kasih. Nah, Tuhan Yesus ingin kita semua adik-adik ya, anak-anak Tuhan punya hati yang taat kepada firman Tuhan dan selalu penuh kasih kepada semua orang ya. Nah, kemudian oleh karena itu Tuhan Yesus ingin adik-adik kita semua ya, anak-anak Tuhan, untuk selalu menjaga hati kita. Gimana caranya menjaga hati kita? Artinya adik-adik, kita harus selalu ingat ya, untuk punya hati yang penuh kasih, punya hati yang selalu mengasihi orang lain dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Hati yang mengasihi yang seperti apa? Artinya hati yang taat kepada perintah Tuhan, itu hati yang mengasihi Tuhan Yesus ya. Dan kemudian hati yang mengasihi sesama, berbuat segala sesuatu untuk kebaikan orang lain. Nah, contohnya apa?
tadi misalnya mencuci tangan ya, seperti yang dilakukan oleh seperti yang ditegur oleh orang-orang Farisi ya. Sekarang ini kita lagi pandemi ya adik-adik, lagi banyak virus corona. Oleh karena itu pemerintah Indonesia suka memberi peraturan ya, semua orang harus sering-sering mencuci tangan. Nah, seperti tadi ya peraturannya orang Yahudi ya, orang Farisi. Nah, kita juga diharuskan untuk sering-sering mencuci tangan. Nah, kita harus taat nggak adik-adik kepada peraturan pemerintah? Harus ya. Kenapa kita harus taat? Karena kita rajin mencuci tangan bukan supaya kita terlihat seperti orang hebat ya, tapi supaya apa? Kita melakukannya untuk kebaikan semua orang. Kalau kita mencuci tangan, berarti kita menjaga kita sendiri dan juga orang lain supaya jauh dari sakit. Nah, itu yang lebih penting ya. Jadi kita melakukannya karena kita mengasihi semua orang, karena kita ingin semua orang sehat, kita ingin kita sendiri sehat dan juga orang lain ya. Sehingga peraturan itu kita taati karena kita ingin mengasihi semua orang. Oke, apalagi contoh yang lain adik-adik? Contoh yang lain misalnya di rumah ada peraturan nggak? Pasti ada ya. Biasanya mama, papa itu punya peraturan di rumah ya. Misalnya sesudah main, adik-adik jangan lupa membereskan mainannya. Nah, itu juga sesuatu yang harus ditaati. Kenapa adik-adik taat sama peraturannya? Takut dimarahin mama? Nggak boleh. Kita kalau taat itu harus karena apa? Karena kita mengasihi mama, kita ingin taat sama mama. Mama sudah bikin peraturan untuk kebaikan kita semua. Coba ya, kalau habis main kita nggak diberesin mainannya, terus papa pulang, kesandung sama mainan kita, papa jatuh. Nah ya, jadi kita melakukan peraturan karena kita mengasihi orang-orang yang ada di rumah kita, sehingga kita melakukannya dengan benar. Contoh kedua misalnya peraturannya harus berbicara sopan untuk semua orang yang ada di rumah. Sama mama harus sopan. Siapa di sini yang sama mama gak sopan ngomongnya? Gak ada ya. Sama papa sopan ngomongnya? Harus ya. Ada yang suka bentak-bentak mama sama papa? Pasti gak ada ya. Anak-anak Tuhan semua pintar ya, ngomongnya harus sopan sama mama papa ya. Kemudian harus bantuin mama sama papa. Siapa di sini yang rajin bantuin mama sama papa? Kayaknya semua rajin ya. Bantuin mama apa aja? Cuci piring, apalagi? Ada yang bantuin mama masak? Ada yang bantuin papa cuci mobil? Ada yang bantuin nyapu. Hebat-hebat semuanya ya. Jadi adik-adik ya, peraturan itu dilakukan bukan karena takut dihukum sama mama atau biar kelihatannya keren, tapi kita melakukannya karena apa? Karena kita mengasihi mama dan papa, dan juga kita mengasihi Tuhan Yesus, sehingga kita melakukan peraturan itu dengan baik. Oke. Nah, untuk itu adik-adik ingat ya, supaya kita selalu jadi anak yang benar, anak yang taat dan selalu mengasihi, kita perlu apa tadi? Menjaga hati kita. Menjaga hati kita itu artinya apa? Kita harus ingat hati kita ini selalu penuh dengan kasih. Semua apa yang kita lakukan, hati kita harus penuh dengan kasih ya. Kita mau Kita mau mau beresin mainan, tetap aja kita melakukannya karena hati kita mengasihi mama dan papa ya. Kita mau cuci tangan, kita lakukan karena hati kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya semua orang sehat dan baik ya. Oke ya, jadi yang penting itu ya, menjaga hati supaya kita selalu mengasihi sebuah orang. Nah, kakak Desi punya satu ayat hafalan. Ayat hafalannya pendek aja. Adik-adik kalau susah boleh dibantu sama mama sama papa ya. Boleh dibantu juga sama kakak-kakaknya. Ayat hafalannya itu dari Amsal 4 ayat 23a. Boleh dibantuin untuk dicari ya. Kakak Desi bacain aja, hanya yang depan aja ya. Amsal 4 ayat 23a. Bunyinya seperti ini ya, dengerin kakak Desi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa adik-adik? Artinya adik-adik selalu siap menjaga hatinya adik-adik untuk jadi hati yang penuh kasih. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Oke. Nah, jangan lupa ya, kita harus selalu jadi anak-anak yang
penuh kasih, punya hati yang penuh kasih. Oke, itu tadi firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita mau ada aktivitas. Aktivitasnya apa, adik-adik? Nah, tadi ya, nanti boleh dibantu sama mama papa ya. Tadi tulisan ayat hafalannya tadi ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nanti boleh di print ya, atau boleh juga yang punya printer boleh ya, atau boleh diwarnain di aplikasi yang ada mewarnai boleh ya. Jadi itu nanti dihias, boleh dikasih warna, ditambahin hiasan-hiasan lain, nanti bisa digantung sama adik-adik gitu ya, atau disimpan di HP kalau yang warnanya pakai aplikasi ya. Jadi adik-adik selalu ingat untuk apa? Untuk menjaga hatinya adik-adik senantiasa. Oke, jangan lupa dibuat ya aktivitasnya dan kemudian di-share di grup WA masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak Tasya dan Kakak Teri mau ngingetin lagi kalau kita itu harus selalu menjaga hati, harus punya hati yang selalu mengasihi. Mengasihi siapa aja, Kakak Teri? Mama, papa, adik, kakak, semua harus saling mengasihi ya adik-adik. Iya betul, tidak hanya di lingkungan rumah, tapi di lingkungan sekitar kita juga, di sekolah ataupun dimanapun di luar rumah juga ya, Kakak Teri ya? Iya benar. Nah sekarang kita mau respon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Musik. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang menjaga hati kami untuk selalu mengasihi semua orang. Tuhan berkati kami dan tolong kami sehingga pada saat kami melakukan setiap peraturan, kami melakukannya karena kami mengasihi sesama kami dan juga kami mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Maranatha Bandung, tempat kami melayani dan beribadah. Biarlah Tuhan yang memberkati gereja kami, berkati Ibu Pendeta, majelis jemaat, berkati juga kakak-kakak pelayan dan semua orang yang melayani di gereja. Berkati juga jemaat-Mu supaya kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati rencana untuk perayaan Paskah baik di gereja maupun perayaan Paskah PA, supaya semua orang yang mempersiapkannya boleh melakukannya dengan sebaik-baiknya dan kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, para menteri dan semua pemimpin negara kami. Tuhan tolong supaya mereka bisa melakukan setiap tugasnya dengan baik dan mereka mau melakukannya sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau berkati bangsa ini supaya kami boleh menjadi bangsa yang baik, bangsa yang menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mama dan papa kami. Tuhan berkati mama dan papa kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan mau sertai mereka senantiasa. Tuhan juga berikan kesehatan untuk mama dan papa kami sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, melakukan kegiatan dengan baik. Mereka juga boleh menjaga kami anak-anaknya dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Berkati kami yang harus
masih belajar dari rumah, ataupun kami yang sudah bisa belajar di sekolah. Tuhan, dimanapun kami bersekolah, dimanapun kami belajar, biarlah Tuhan yang mau menjaga kami, Tuhan yang mau melindungi kami, menjauhkan kami dari semua sakit penyakit atau virus. Dan juga Tuhan tolong supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh dimanapun kami belajar. Tuhan tolong supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, walaupun kami hanya belajar dari rumah. Tuhan Yesus, masih banyak Tuhan yang akan kami pinta. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang terkena virus corona ataupun COVID-19. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka semua, berikan kesembuhan, berikan kekuatan supaya mereka bisa kembali pulih seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang singkat ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Persembahan adik-adik bisa dititipkan ke mama papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening di bawah sini, atau juga bisa scan QR code. Nah, adik-adik sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi ya Kak Teddy ya? Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi satu buah lagu dengan judul Mari Bawa Persembahan. Musik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak. Dalam namamu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tidak terasa ya ibadah kita sudah hampir selesai. Kakak mau mengingatkan adik-adik untuk selalu hidup mengasihi satu sama lain. Ya betul Kak Teri, harus menjaga hati. Hati kita harus tetap hati yang mengasihi. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau tutup dengan satu buah lagu. Kita mau nyanyi Tinggallah Dalam Yesus. Musik. Oh, adik berdiri jangan lupa. Tinggal dalam Yesus, andalkan
sikapnya dengan baik ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak untuk puji-pujian pada hari ini, dan terima kasih juga Tuhan untuk firman di mana kami diingatkan untuk mengasihi Tuhan kepada siapapun, baik di rumah, dimanapun kami berada. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk semuanya dari awal hingga akhir ini. Dalam penyertaan Tuhan membuat kami selalu mendengarkan nasihat Tuhan setiap saat. Doa ini Tuhan kami peralaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.